Indonesia adalah negara yang besar dan kaya. Namun, Indonesia juga menghadapi tantangan yang cukup berat. Negeri kita tercinta ini rawan bencana alam, di antaranya gempa dan tsunami. Secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan 4 lempeng tektonik, yaitu lempeng benua Asia, benua Australia, lempeng Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik. Pada bagian selatan dan timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik atau volcanic arch yang memanjang dari Pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, dan Sulawesi, yang sisinya berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah yang sebagian didominasi oleh rawa-rawa. Kondisi itulah yang menyebabkan Indonesia rawan bencana, seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor. Indonesia bahkan termasuk salah satu negara yang memiliki tingkat kegempaan yang tinggi di dunia. Ya, Indonesia adalah salah satu wilayah di dunia yang sangat rawan gempa dan tsunami karena hampir seluruh wilayah Indonesia itu dilalui jalur tumbukan lempeng dan patahan-patahan di bumi. Tsunami adalah gelombang laut yang terjadi karena adanya gangguan impulsif pada laut. Gangguan impulsif tersebut terjadi akibat adanya perubahan bentuk dasar laut secara tiba-tiba dalam arah vertikal atau dalam arah horizontal. Ya, jadi tsunami itu kan istilah apabila gelombang yang dibangkitkan oleh gempa begitu ya. Jadi sebetulnya walaupun gelombang yang dibangkitkan itu kecil hanya 20 cm itu kita sebut juga tsunami gitu ya. Nah, tapi kalau tsunami yang berbahaya biasanya yang sudah 1 meter ke atas. Dan biasanya itu dibangkitkan oleh gempa yang biasanya sih sudah lebih dari 7,5 begitu ya. Sebetulnya dampak bencana gempa bisa diperkecil. Indonesia seharusnya memiliki peta gempa dan resiko yang akurat. Tujuannya agar kita dapat memprediksi apa yang akan terjadi jika gempa di suatu daerah. Masyarakat juga harus diberi pendidikan yang baik tentang apa dan bagaimana yang harus dilakukan jika terjadi gempa. Kalau kita sudah punya peta yang jelas dari ada jalur gempa, patahan di permukaan bumi, khususnya yang di daratan ya, nah itu bisa dihindari sebetulnya. Jadi SOP-nya kalau ada jalur gempa besar itu tidak boleh ada infrastruktur yang dibangun begitu ya, apalagi seperti rumah sakit, sekolah dan sebagainya. Nah kalau misalnya ada rumah yang sudah atau gedung yang sudah kadung dibangun di jalur itu, ya itu harus diantisipasi juga dengan berbagai cara begitu ya. Gempa dan tsunami di Aceh pada 26 Desember 2004 adalah salah satu bencana terbesar yang pernah dialami negeri ini. Akibat gempa 9,3 skala Richter yang memicu tsunami, Aceh porak-poranda. Dampak tsunami juga dirasakan negara tetangga, Malaysia, Thailand, pantai timur India, Sri Lanka, hingga timur Afrika. Lebih dari 150.000 warga Aceh tewas dalam peristiwa itu. Julung Sintawati, CNN Indonesia.